Istri saya kaget. Tepatnya awalnya saya yang kaget. Saya masuk ruang tengah, kaget. Kok bau? Saya mengenal baunya. Kok menyebar sekali? Tetapi ketika kondisi akhwat atau ummahat ini berbeda, kok efek pada penyebaran baunya juga berbeda? Iya. Nah, rupanya pola itu berulang. Apa sebabnya? Oh, dan saya jadi tersenyum sendiri ketika mengingat ini. Apakah ini juga termasuk sekaligus warning ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berwewangi. Ustaz, di pertemuan sebelumnya kita sempat berbincang tentang konsistensi bau, nggih? Iya, betul. Nah, konsistensi dari minyak wangi yang alami ya. yang Kenapa alami, kok yang ada tip yang ya? sama namanya kok bisa berubah? Masya Allah. Kok nggak sama persis gitu ya? Ya, alhamdulillah. Nanti kalau jamaah pengen lebih detail bisa dicek video sebelumnya. Nah, ini juga Ustaz. Kalau ini tuh ada kejadian baunya minyak wanginya sama. Iya. Tetapi bahkan dipakai oleh orang yang sama. Orang ini yang sama, kaitannya dengan dengan tibu nisa. Ya. Tetapi ketika kondisi akhwat atau ummahat ini berbeda, kok efek pada penyebaran baunya juga berbeda? Ya, itu sebelum saya membahas ke sana, itu mengingatkan kita kalau ini kok yang saya sebutkan awal ini bukan pada orang yang sama tapi orang yang berbeda. Contohnya ini ambar. Ini ambar. Maksudnya pripun orang parfum yang sama, tip yang sama dipakai oleh parfum itu kalau dalam bahasa Prancis berarti minyak begini. Parfum yang tip ya. Tip ya. Parfum yang tip ini sama dipakai orang yang berbeda. Oh, menarik itu. Ternyata pada beberapa kasus itu keawetannya berbeda. Saya pakai ini Masya Allah sedikit saja, saya hanya pegang ditutupnya karena ini kan Masya Allah dipegang udah begini. Ini nanti baunya sangat lama bertahan, padahal tidak sampai banyak itu. Sangat lama, sangat awet. Waktu saya coba pertama kali itu, sampai sini. Nah Masya Allah, memang ambar tuh lebih cenderung menyebar ya. Nah, ketika saya pakai dalam perjalanan ke sini satu pagi kurang lebih setengah jam, itu cuma sentuh tutupnya saja, sticknya itu. Kan saya oleskan ke Mas Yusuf ya. Itu saya sampai sini baunya masih sangat kuat padahal nggak saya oleskan. Sementara pada Mas Yusuf berbeda lagi. Sudah saya oleskan, lebih cepat hilang. Sama-sama ambar ini ya? Sama-sama. Saya bahkan nggak sampai mengoles, cuma nyentuh tutupnya. Tapi sampai sini, sampai acara selesai, berarti proses itu lebih dari 2 jam karena ada berbagai fase kan. Itu baunya masih ada, baunya masih kuat, baunya masih sangat harum. Masya Allah. Tetapi pada orang yang berbeda, minyak wangi yang sama bahkan dengan konsentrasi lebih tinggi karena saya oleskan, ternyata sudah melemah, sudah hilang dia. Sebelum 30 menit sudah melemah dan setelah itu menghilang. Ini yang membedakan apa? Ini perlu kita pahami agar kita tidak salah nanti. Maksudnya, contohnya gini, suatu saat saya ketemu seseorang menggunakan minyak wangi, kok enak baunya. Saya tanya pakai apa? Disebutkanlah. Lalu saya waktu itu belum paham sama sekali tentang minyak wangi itu. Lalu saya datang ke toko dan ketika cobakan enggak sama. Enggak sama. Nah, itu tadi sangat mungkin ketika saya pakai nanti baunya sama, sangat mungkin. Karena yang saya jumpai itu kan bau pertengahan atau bau akhir. Tapi sangat mungkin juga reaksi tubuh yang berbeda menghasilkan
semacam orkestrasi, menghasilkan komposisi, menghasilkan menghasilkan semacam semacam susunan wewangi yang berbeda. Disebabkan apa yang disebut sebagai kimyaul utur. Kimyaul utur. Ya, kimyaul utur itu berarti kimiawinya minyak wangi. Walaupun sebenarnya kalau saya pelajari itu lebih terkait dengan reaksi kimiawi yang sifatnya alami, biokimia, dengan tubuh kita, dengan keringat kita, dengan hormon kita. Nah, yang ditanyakan tadi, itu juga istri saya kaget. Tepatnya awalnya saya yang kaget. Nah, ini kan miskul galakasi. Sepanjang pengalaman saya cobakan itu, termasuk istri saya pakai, itu baunya tersembunyi. Oh, berarti tibun nisa. Okay. Tetapi suatu hari ketika saya keluar dari tempat saya biasa mengetik itu, menulis, saya masuk ruang tengah, kaget. Kok bau? Saya mengenal baunya. Kok menyebar sekali? Nah, ternyata saat itu dipakai ketika istri saya sedang tidak sholat saat itu. Nah, rupanya pola itu berulang. Apa sebabnya? Oh, berarti ini berkaitan dengan kimia utur. Kimiawi minyak wangi ketika bereaksi dengan perubahan-perubahan hormonal pada tubuh. Gitu. Sama seperti tadi ya, sebenarnya seakan-akan itu dua orang yang berbeda ya. Iya. Karena kondisi hormonalnya kan sedang berbeda. Iya, makanya tadi saya ceritakan dengan orang berbeda dulu. Artinya, walaupun ini orangnya sama, tetapi kondisi ketika sedang mens dan tidak sedang mens itu rupanya berbeda. Ya, jelas kalau itu ya. Iya. Masya Allah. Ya. Nah, karena itu saya menjadi bertanya-tanya. Saya sendiri belum pernah menguji ya. Misik itu, miskul ghazal li tahara, misik ghazal, misik dari rusa yang asli yang dipakai untuk tahara, bagi perempuan ba'da haid, itu kan tuntunannya ba'da haid. Nah, sekali lagi saya belum melakukan pembuktian. Saya menduga, nyebutnya gimana ya? Menduga atau khawatir. Punya hipotesis gitu ya? Iya, jangan-jangan kalau dipakai bukan pada saat sedang suci, itu kan dipakai ketika bersuci. Iya, betul. Jangan-jangan sifatnya juga berubah. Seperti miskalakasi ini tadi. Iya. Oh, ini misiknya ya, yang murni misiknya. Ya. Jangan-jangan ketika nanti dipakai itu justru menyebar juga. Karena kita juga menjumpai bahwa misik itu adalah minyak wangi yang baunya menyebar. Karena kita menjumpai ya dalam beberapa literatur, baunya misik. Rasulullah itu dari jauh sudah tercium. Dan itu yang tercium bau misik. Gitu. Artinya sangat mungkin bahwa minyak wangi yang sama ketika dipakai dalam kondisi yang berbeda, dipakai oleh perempuan ketika dia sedang sedang menstruasi, itu mengubah sifat minyak wanginya yang sebelumnya tibun nisa menjadi tibul mar'ah. Tibul mar'ah itu kan minyak wangi untuk perempuan yang baunya bisa menyebar dan tidak masalah karena dipakainya hanya dalam ruang domestik saja, di kamarnya atau di rumahnya saja. Artinya ya para ibu-ibu, para mbak-mbak harus hati-hati ya. Iya. Ketika harus melihat kondisinya gitu. Karena kalau ternyata kondisinya tadi seperti sedang haid atau menstruasi, dengan berubah menjadi itu kan berarti tidak boleh dibawa keluar rumah. Tidak boleh dibawa keluar rumah. Dan saya jadi tersenyum sendiri ketika mengingat ini. Apakah ini juga termasuk sekaligus warning ya? Karena seorang perempuan yang sedang menstruasi itu kan tidak boleh dikumpuli oleh suaminya. Jadi ini kan memudahkan kalau pakai itu menjadi harus ekstra hati-hati gitu. Ekstra hati-hati. Masya Allah. Sehingga dipakai keluar nggak boleh, di rumah. Waktu saya kaget betul. Nah, jadi ada minyak wangi yang dipastikan itu merupakan tibun nisa. Kok dipastikan? Karena ada dalilnya. Pertama, misik. Saya tidak berani mengatakan seluruh misik, karena saya sendiri belum punya pengalaman untuk menjelajah seluruh misik yang disebut sebagai misik terbaik. Ada misik yang harganya per tula, 1 tula itu segini ini.
5.750 rial. Segini 5.750 rial. Berarti sekitar 26 juta. 26 juta, Masya Allah. Ada yang harganya di bawahnya 3.500, 3.450. Sekitar 12-an, 15-an ya. Ya, ada yang harganya 1.725. Nah, ini 1.725 per tulanya. Per tulah. Jadi segini 400 berapa itu ya. Nah, dan macam-macam. Nah, saya belum pernah mencoba yang harganya di atas 3.000 gitu ya, di atas 1.000. Artinya sangat mungkin ada rentang aroma, rentang wewangi yang berbeda. Masya Allah. Ya. Padahal itu single ya sebenarnya kan. Single, kan hanya misik gitu ya. Belum lagi kok tambah yang lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, yang dijamin itu merupakan tibun nisa, sebagaimana yang kita dapati dalam hadis mengenai wewangi yang dipakai oleh ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin berarti istri-istri Nabi. Dan itu kan paling ketat dalam soal berpakaian saja, yang lain itu lebih longgar, ini ummahatul mukminin lebih ketat, apalagi dalam soal seperti ini. Dalam hadis kita mendapati bahwa ummahatul mukminin ketika hendak ihram itu memakai minyak wangi campuran antara waras dan za'faron. Za'faron kita tahu, kita mencoba, kita memang melihat langsung teman-teman kita yang mengakikahi anaknya melumuri kepala bayi dengan za'faron. Za'faron itu za'faron lil arus misalnya, itu baunya menyebar sekali. Betul. Dengan demikian pasti bukan tibun nisa, itu tibul mar'ah. Karena pendapat para ulama itu tentang za'faron ini kan ketat bagi laki-laki. Nah, akan tetapi kita dapati dalam pembahasan mengenai minyak wangi bagi perempuan ketika hendak ihram itu justru ada za'faronnya. Berarti dengan demikian kita dapat menyimpulkan za'faron itu ketika bertemu dengan waras, jadi waras dengan komposisi yang pas, ini menjadi tibun nisa. Jadi di antara yang dipastikan menjadi tibun nisa adalah campuran antara za'faron, antara waras dengan za'faron dengan komposisi tertentu menjadi tibun nisa. Tetapi kita juga masih perlu menyediakan ruang yang berbeda. Maksudnya bukan menyelisih, bukan mengingkari hadis. Ya. Artinya sangat mungkin ini menjadi tibun nisa ketika yang menggunakan itu sedang tidak mens. Meskipun boleh jadi pada sebagian orang atau pada bahkan banyak perempuan dipakai saat mens maupun tidak, ya tetap sama sebagai tibun nisa. Karena ini tadi kan kasusnya sangat individual ya. Itu. Jadi bukan, katanya tibun nisa kok saya pakai malah semerbak. Nah, pertanyaannya ketika kemarin-kemarin menyebar enggak? Berarti kalau dipakai sekarang ini ada perubahan yang sifatnya hormonal. Dan ternyata ketika sudah suci, sudah enggak mens lagi, ya kembali jadi tibun nisa. Artinya paling aman pemakaiannya adalah memang saat tidak haid. Iya, gitu mengujinya seperti tidak itu. Mens gitu ya. Tapi kalau mau mencoba pas di rumah lagi datang mens gitu ya, ibu-ibu, mbak-mbak ini bisa mencobanya sedikit gitu. Kira-kira reaksi kimia tubuhnya itu apakah kemudian tetap khafi atau kemudian malah menyebar zahir. Demikian, Masya Allah, ini informasi yang sangat penting ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya, demikian, semoga ini para bapak juga yang berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi, membelikan istri-istrinya minyak tadi ya, minyak wangi khusus untuk para wanita, tibun nisa bisa memperhatikan ini, termasuk juga para ibu, para ummahat yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi ini juga memperhatikan apa yang tadi telah kita bahas. Dan kalaupun menyebar, boleh dipakai di rumah. Penting karena ada tibun nisa, ada tibul mar'ah, dua-duanya untuk perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.